warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Renata dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara kelas 2023U. Di sini saya akan mengulas kembali tentang materi Hukum Administrasi Negara untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Simak lebih lanjut ya. Hukum Administrasi Negara adalah ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Dalam definisi hukum administrasi negara sendiri adalah gabungan atau ketentuan-ketentuan yang mengikat badan baik tinggi ataupun rendah. Apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara yang mengatur cara-cara menjalankan tugas, hak dan kewajiban dari kekuasaan perlengkapan negara. Sumber hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau substansi norma hukum, seperti sejarah, sosiologis, dan filosofis. Yang kedua, sumber hukum formil meliputi peraturan perundang-undangan, praktek administrasi negara atau hukum yang tidak tertulis, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Setelah tadi saya menyebutkan dari definisi sumber hukum administrasi negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum. Apa sih perlindungan hukum itu? Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam definisi yang lebih spesifik, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Dalam sistem hukum, perlindungan hukum mencakup berbagai unsur, termasuk perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, keterkaitan dengan hak-hak warga negaranya, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Lalu siapa saja sih yang mendapatkan perlindungan hukum? Ya, tentunya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum tanpa terkecuali. Adapun hak asasi manusia yang dapat dilindungi oleh perlindungan hukum. Yuk mari kita simak selanjutnya. Nah, ini dia yang selanjutnya. Hak asasi manusia yang dapat dilindungi oleh perlindungan hukum mencakup 10 aspek. Yaitu di sini saya akan menjelaskan rincian dari 10 aspek tersebut. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup dan keamanan yang tidak dapat dirugikan atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk hak untuk tidak dihilangkan paksa atau dihukum mati tanpa proses hukum yang jelas. Kedua, hak untuk kebebasan. Hak untuk memiliki kebebasan dalam berbagai aspek seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berorganisasi, serta hak untuk tidak diintimidasi atau disiksa karena berpendapat atau beragama yang berbeda. Yang ketiga, hak untuk keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang adil dan transparan, serta hak untuk tidak dihukum tanpa proses hukum yang jelas dan tidak adil. Yang keempat, hak untuk keamanan. Hak untuk memiliki keamanan yang tidak dapat dirugikan atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diintimidasi, dan tidak dihilangkan secara paksa. Yang kelima, hak untuk memiliki identitas, yaitu termasuk hak untuk memiliki nama, identitas, dan status yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Yang keenam, hak untuk memiliki kekayaan. Hal ini termasuk hak untuk memiliki harta, properti, dan aset yang tidak dapat diambil tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, hak untuk memiliki pendidikan, termasuk hak untuk memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Yang kedelapan, hak untuk memiliki kesehatan, termasuk hak untuk memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kesembilan,
hak untuk memiliki kehidupan yang seimbang. Hak untuk memiliki kehidupan yang seimbang antara individu dan masyarakat, termasuk hak untuk memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat, berlibur, dan melakukan aktivitas lain yang tidak dapat diambil tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Yang ke-10, hak untuk memiliki kebebasan bergerak. Hak untuk memiliki kebebasan bergerak dan berpindah-pindah tanpa batasan yang tidak wajar, termasuk hak untuk memiliki akses ke transportasi yang berkualitas dan tidak dapat diambil tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Perlindungan hukum ini terhadap hak asasi manusia berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu, serta sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan keadilan dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada pula AAUPB. Apa itu AAUPB? AAUPB singkatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Adalah nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan pemerintahan yang menjelaskan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AAUPB bersifat menjelaskan, yaitu memberikan penjelasan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan AAUPB, di sini saya akan memberikan cuplikan video berupa kasus bullying yang dapat melanggar AAUPB tersebut. Yuk mari kita simak videonya. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Nah, dari cuplikan video tersebut, bullying dapat diartikan sebagai perilaku yang terjadi secara terus-menerus dan berulang, yang dapat berupa perilaku fisik, verbal, atau non-verbal yang mengganggu hak seseorang dan mengganggu lingkungan akademis seperti pada ilusi di atas. Dampaknya bisa terjadi stres, depresi, dan masih banyak lagi. AAUPB juga menekankan bahwa bullying dapat berupa perilaku yang mengganggu hak-hak seseorang seperti hak untuk hidup secara seimbang, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diserang secara fisik ataupun psikis. Hal ini dikarenakan bullying dapat mengganggu psikologis anak dan mengancam keselamatan mereka, serta dapat mengganggu proses pendidikan yang seharusnya berlangsung dengan aman dan nyaman. Bullying juga dapat berdampak pada korban bullying yang dapat mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan berpikiran untuk bunuh diri. Oleh karena itu, pendapat anak harus dihormati dan dilindungi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan aman dalam lingkungan pendidikan. Jadi, kesimpulannya adalah materi hukum administrasi negara membahas tentang definisi, fungsi, tujuan, dan ciri-ciri administrasi negara. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan aparatur negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Dalam pengertian luas, administrasi negara meliputi kegiatan manajemen pemerintah, pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, dan pengawasan terhadap pembangunan. Administrasi negara memiliki peranan penting dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah dan merupakan bagian dari disiplin ilmu politik yang mempelajari kajian tentang penentuan kebijaksanaan negara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam penggunaan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.